Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Asma Zakiah di channel YouTube aku Pamer Buku, sebuah stand supaya kamu baca buku. Sebelumnya mungkin kayak pada benci kali ya sama aku. Enggak sih, itu hanya suuzon. Sebelumnya minta maaf buat teman-teman yang udah ikutan Q&A aku di Instagram aku @asmazakiah_. Udah lama banget, kayaknya udah bulan Februari atau Maret, aku lupa. Terus kayak aku gak kepegang, dan akhirnya baru sekarang aku menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di Instagram tentang aku dan buku. Aku sambil cek, ini lumayan banyak pertanyaannya, dan ya semoga bisa menjawab pertanyaan ini dengan sejujur-jujurnya berhubung lagi bulan puasa. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa BTW ya. Oke, pertanyaan pertama dari @marwa_fauziah. Beliau punya channel YouTube juga tentang masak-masak, berbeda dengan aku yang tidak jago masak. Kalau teman-teman butuh resep masakan bisa cek di channel YouTube-nya Marwaziyah kalau nggak salah nama YouTube. Pertanyaan lama, buku rekomendasi tentang pranikah dan mengarungi gelombang samudra kehidupan. Kayaknya dua hal yang berbeda. Kalau aku pribadi sih, buku yang paling oke banget buat buku pranikah itu bukunya Ustadz Salim yang Barakallahu Laka. Teman-teman juga mungkin udah tahu, yang Prophetic Parenting. Aku lumayan tertarik dengan dunia parenting sih. Kayak meskipun dua buku ini belum selesai aku baca, tapi yang ini kayak udah mulai sedikit lah berapa halaman mukodimahnya, bukaannya. Ini buku rekomendasi untuk buku pranikah. Tapi kalau misalnya buku untuk mengarungi gelombang samudra kehidupan, which is kayaknya berbeda dengan yang dimaksud. Maksudnya berbeda dengan hal pranikah. Maksudnya gelombang kehidupan itu kan nggak mesti jomblo doang yang mengarungi gelombang kehidupan kan. Maksudnya orang yang udah nikah juga harus mengarungi gelombang kehidupan. Menurutku buku yang cocok untuk mengarungi gelombang kehidupan kalau aku pribadi, hal-hal yang berkaitan dengan psikis atau psikologi dengan pikiran. Karena kayak namanya aja gelombang ya, dia naik dan turun, dia kadang lagi kencang-kencangnya, kadang kayak tenang gitu ya. Jadi ya perlu sesuatu yang bisa menguatkan kita. Ya bukunya lagi dipinjem. Buku aku juga udah pernah bilang di beberapa kesempatan, maksudnya kalau lagi rekomendasiin buku ke teman-teman, aku juga suka ngerekomendasikan buku ini. Bukunya Om Piring, dipanggilnya Om Piring, itu Filosofi Teras. Nggak tahu, aku suka banget sama Filosofi Teras karena di situ ngebahas tentang gimana kita mengelola emosi kita dan seterusnya, gimana kita bisa ngejalanin hidup tuh dengan tenang, apapun yang orang ngomongin kita bisa tenang. Oke, pertanyaan kedua dari Bel Mutmainah Bella. Kak Asma hobi baca dari kecil kah? Sebenarnya kalau berdasarkan cerita-cerita, aku termasuk yang paling hobi baca memang di rumah dibandingin sama adekku, karena emang dibiasain sama ibuku kayak nemuin huruf tuh baca gitu. Jadi kayak di jalan Kak itu baca, misalnya ada iklan kayak baca iklannya kayak gitu-gitu. Membiasakan diri dari kecil, dengar sih gitu, tapi nggak tahu. Tapi kalau aktif membaca buku dari SMP kayaknya ya, seingat aku dari SMP itu ada perpustakaan sekolah, termasuk yang sering banget ke sana, bahkan kayak cuman ngeberes-beresin nyusunin buku. Terus kayak buku-buku perpus tuh kan ya nggak tahu ya, kalau sekarang mungkin aksesnya bisa jadi lebih baik lagi dibandingin zaman dulu. Kalau zaman dulu kayaknya gue tua banget. Kalau dulu tuh kayaknya buku-buku yang ada tuh nggak up to date, terus selain nggak up to date ya kayak udah lusuh gitu loh. Jadi kan kalau buku lusuh males ya bacanya ya. Jadi kira-kira kalau hobi baca dari kecil atau enggak, lumayan sih SMP kayaknya. Oke, pertanyaan ketiga, Asma kapan nerbitin buku nikah? Ya, pertanyaan kayak gini dan pertanyaan selanjutnya masih ada juga. Padahal ini udah dicoba untuk jangan bertanya yang seperti ini ya. Kapan nerbitin buku nikah? Saya tidak tahu waktu persisnya kapan, Ibu. Ibu juga semoga segera menerbitkan buku nikah. Oke, pertanyaan keempat, kenapa buku nikah nggak dijual di Gramedia? Oke, nggak ngerti ya kenapa nggak dijual. Mungkin karena pernikahan juga tidak dilakukan di Gramedia, jadi dia tidak dijual oleh Gramedia. Mungkin itu alasannya, salah satu alasan. Pertanyaan selanjutnya, 3 judul buku terfavorit dari Bang Tere. Apa mak? 3 aja ya, nggak boleh nambah. 3 judul buku favorit dari Bang Tere. Ini adalah sejujurnya hal yang paling sulit buat dipilih karena aku pribadi emang agak fanatik boleh dibilang sama Bang Tere. Kayak ada buku yang nggak diterbitin, ada The Gorgons itu udah nggak diterbitin lagi. Itu aku baca sampai beli e-booknya, padahal aku termasuk yang nggak suka baca e-book sebenarnya. Tapi oke, pertanyaannya adalah 3 buku terfavorit dari Bang Tere. Jadi sebenarnya gini, ini kayak ala-ala ngevlog gitu ya. Di baris pertama itu isinya Teralia semua. Nah, kalau ditanya 3 buku terfavorit, ini nggak bisa milih 3, tapi baiklah, akan aku coba pilih. Yang pertama, Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Oke, Rembulan Tenggelam di Wajahmu.
Sumpah susah banget, harus milih 3 banget, susah banget, susah. Oke teman-teman, gini deh, dibandingin milih 3 kayaknya lebih mudah milih 1 deh. Soalnya kalau milih 3 tuh kayak yang mana ininya, apa namanya, saingannya tuh yang mana, bentar ya, kalau angle-nya agak berubah sedikit nggak masalah ya. Oke, jadi tadi pertanyaan dari Eha Anissa, 3 judul buku terfavorit dari Bang Tere. Mohon maaf, setelah dicek di rak buku saya nggak bisa memilih 3 di antara 30-an buku yang udah dibaca. Mendingan milih 1 buku favorit Bang Tere. Karena apa? Karena kayaknya lebih gampang milih 1 dibandingin milih 3. Kalau milih 1 pilihannya jatuh ada bukunya Bang Tere yang judulnya Berlian. Ini adalah buku pertama Bang Tere yang aku baca, dan ini dikasih sama teman aku namanya Sabita dulu zaman SMA. From Sabita, kelihatan gak sih guys? Ya gitu deh ya, From Sabita. Oke, ini buku pertama Bang Tere yang aku baca, serial anak-anak mama. Suka banget, lihat dong, ini kuning banget gitu, kayak udah bersejarah banget. Suka banget karena ini boleh dibilang buku yang akhirnya membuat aku gak bisa move on dari Bang Tere, beneran. Kayak udah deh, aku bakalan ngikutin Bang Tere terus. Buku ini, abis buku ini, buku hafalan sholat Delisa, buku-buku pertama yang aku baca. Terus Sepotong Hati yang Baru, udah deh, abis itu kayak gak bisa berhenti. Beli buku lagi, beli bukunya lagi, baca bukunya lagi, dan senang banget kalau ada yang suka juga sama bukunya Bang Tere. Pertanyaan selanjutnya, buku favorit Asma. Oke, ini pertanyaan yang paling susah sebenarnya. Buku favorit Asma. Buku favorit Asma itu sebenarnya aku anaknya sukanya bacanya baca fiksi. Pertama satu itu. Akhir-akhir ini lagi suka baca buku self improvement. Jadi sebenarnya kalau ditanya buku favorit tergantung genrenya apa ya. Kalau misalnya genrenya fiksi, tapi dibandingin buku favorit lebih gampang bilang penulis favorit ya. Penulis favorit Terelie, Andrea Hirata. Oke, kalau indie gitu Azhar Nurun Ala, Mas Gun dulu pas indie, sekarang udah gak indie sih. Om Piring juga aku agak lumayan mengikuti karena topik-topik psikologinya aku suka aja gitu, topik-topik self improvement. Tapi kalau ditanya buku favorit, mungkin di skip dulu pertanyaannya ya, nanti mungkin aku jawab lain kali. Oke, pertanyaan selanjutnya, buku fiksi dan non fiksi terbaik versi gue dari Hikmah. Baik, gimana ya, astagfirullahaladzim. Aku tuh kalau ditanya fiksi sama non fiksi itu selalu kayak oke lah, dicoba dijawab. Buku fiksi terbaik versi gue adalah, kalau lihat di rak belakang kelihatan ya, karyanya Pramudia Anantatur, buku fiksi terbaik. Selain bahasanya, latar belakang ceritanya yang kayak totally beda sama sekarang, tapi nggak masih relate gitu, itu terbaik sih menurutku. Mungkin banyak yang bilang gitu. Kalau non fiksi, berhubung boleh dibilang agak lumayan jarang baca non fiksi, sekali lagi Loving the Wanted Soul karyanya Regis Mahdi itu buku non fiksi yang terbaik juga menurut aku. Oke, mantap, karena aku suka topiknya. Oke, terus pertanyaannya selanjutnya, tahu nggak buku Seni Bersikap Bodo Amat? Tertarik baca buku genre begitu nggak sih seorang Asma Zakiah? Emang kenapa seorang sebuah Seni Bersikap Bodo Amat? Ya, saya punya bukunya ya, termasuk buku yang dibeli karena lagi hype waktu itu dan ada di Gramedia, di raknya selama beberapa waktu, nggak turun-turun, selalu ada warnanya oranye yang sangat menarik. Setelah dibaca masih masuk sih, masih oke. Tidak meninggalkan kesan yang berarti yang kayak suka banget juga enggak, tapi dibilang nggak suka banget juga enggak. Tapi buku selanjutnya yang setelah ini yang judulnya Segala-galanya Ambiar, bukunya beliau juga, Mark Manson, itu nggak bisa masuk di aku. Kayak aku berhenti di pertengahan, terus maaf saya tidak akan melanjutkan membaca. Itu ya, jadi seorang Asma baca buku sebuah seni untuk bersikap bodo amat juga kok. Pasti seorang Asma tuh kenapa? Oke, selanjutnya, Asma kapan mau nikah sama buku? Ini maksud pertanyaannya lebih kepada menyindir atau gimana, saya nggak ngerti, cuman kepada ya udahlah ya, diabaikan aja. Oke, balik lagi ke pertanyaannya, ada berapa banyak buku kak? Pertanyaannya berapa banyak buku yang dipunya atau yang dibaca? Kalau yang dibaca itu, kalau aku kan pakai Goodreads ya teman-teman. Kalau mungkin di sini ada yang belum tahu juga, mungkin ada yang tahu, goodreads.com itu kayak rak buku kita gitulah ya, kayak kita udah baca apa, udah sampai halaman berapa, review buku juga ada di situ, sedunia sih dia. Kalau yang dibaca udah 249 buku, masih sedikit. Tapi kalau yang dipunya, yang ada di dalam lemari buku aku, ada 184 buku yang dipunyain. Silahkan kalau mau minjem. Pertanyaan selanjutnya, ada 2 orang yang nanya dengan pertanyaan yang sama, gimana sih cara istiqomah baca buku, dari @Karima Iva dan Latifani Aska. Gimana caranya? Caranya adalah dengan membaca setiap hari dan komitmen dengan waktu yang ditetapkan. Jadi sih sebenarnya semuanya ya tentang komitmen ya. Kalau misalnya kita udah komit sama satu hal, coba untuk didisiplinkan, ya insya Allah nanti bakalan istiqomah dengan sendirinya. Motivasi sih, jadi apa motivasi kita saat membaca? Itu aja yang diinget-inget gitu. Jadi ketika lagi males,
ya balikan lagi motivasinya apa gitu, apa sih yang bikin lo bakal bela-belain buat ngebaca buku ini. Aku pertanyaannya sesuai urutan ya, tapi dari Bang Salam.